Bab 003. Kenapa kalian tegang? Ayo lanjut makan. Tadi saya cuma menggertak Faris. Kalau tidak seperti itu, kapan ia bisa mulai mendekati istrinya? Kakek mengakhiri ucapannya dengan tawa. Semua yang ada di meja makan yang tadinya terlihat sangat kaku dan tegang akhirnya terlihat lega. Mereka tidak menyangka bahwa kakek hanya bercanda. Sementara itu di dalam kamar, Amira mencoba mengguncang kepalanya pelan. Pusing, benar-benar pusing itulah yang rasakan. Sepertinya dalam seminggu ini ia terlalu banyak berpikir keras. Ia masih memandangi langit-langit kamar di rumah itu, kamar yang luas dan besar, lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Sebentar lagi ia akan menempati kamar tersebut untuk waktu yang lama mungkin. Bukan sebentar lagi sepertinya, bahkan sekarang pun ia sudah ada di dalam kamar itu. Lagi ngapain? Amira menoleh dan terkejut, dilihatnya Faris sudah berdiri di depan pintu kamar. Ia mengernyitkan dahi, mencoba bertanya-tanya dalam hatinya apa gerangan yang membuat laki-laki itu menyusulnya ke sini. Nggak usah takut, gue cuma mau ngobrol aja. Faris mendekat, kemudian melangkah dan duduk di kursi sofa. Pandangan mata Amira mengikuti Reyhan, tubuhnya pun masih bergeming duduk di atas kasur. Gue tahu lo nggak suka dengan pernikahan ini. Akhirnya setelah beradu pandang dengan Amira beberapa saat, Faris mencoba berbicara. Amira masih duduk terpaku, menunggu apa selanjutnya yang akan dikatakan oleh laki-laki itu. Bagaimana kalau untuk selanjutnya lo tinggal di apartemen gue? Amira sedikit membelalakan matanya, terkejut atas ucapan Faris barusan. Tinggal di apartemen, berdua. Jangan salah paham dulu. Maksud gue di sana kita bakal tidur di kamar yang terpisah. Gue yakin kalau masih tinggal di rumah ini kakek nggak bakal ngasih kebebasan untuk lo dan gue juga. Rupanya ekspresi Amira barusan membuat Faris harus menjelaskan lebih detail maksud dari ajakannya untuk tinggal bersama di apartemen barusan. Amira sedikit menarik bibir tipis paham akan perkataan Faris, ia rasa itu ide yang tidak buruk. Ia merasa apa yang dikatakan Faris ada benarnya. Kalau mereka berdua tinggal di rumah ini, pasti mereka akan tidur dalam satu kamar dan tentu saja kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Seketika Amira bergidik sejenak, tidak bisa membayangkan kalau ia akan tidur satu ranjang dengan Faris. Sekarang saja ia merasa geli dan takut menghadapi laki-laki itu ada di depannya. Maklum saja seumur hidup dia belum pernah berpacaran dan hanya Riko laki-laki yang satu-satu dekat dengannya, dan Riko adalah salah satu sahabat karibnya. Faris tersenyum. Melihat ekspresi yang ditunjukkan Amira, ia yakin gadis itu setuju dengan ide yang dia utarakan. Baguslah, ia berpikir setidaknya dirinya tidak akan kesusahan setelah ini. Amira gadis yang polos dan terlihat sangat mudah dibujuk. Kenapa? Setidaknya kalian tinggal di sini saja dulu untuk beberapa saat. Tanya kakek saat Faris barusan mengutarakan maksudnya. Kakek berusaha meletakkan teh yang baru saja ia minum, sampai akhirnya Mama menyambar gelas tersebut membantunya untuk meletakkan kembali di atas meja. Iya sayang, kenapa harus buru-buru? Kalian belum sehari menikah tapi sudah ingin pindah ke apartemen. Mama ikut nimbrung. Faris mengangkat kedua alisnya paham akan pertanyaan kakek. Kami butuh waktu untuk berdua saja. Kita belum dekat sampai saat ini. Walaupun kakek bilang waktu kecil aku pernah main bareng sama dia. Tapi aku lupa, waktu itu kakek bilang umur aku masih 7 tahun dan Amira mungkin dia baru bisa jalan saat itu. Kakek mangut-mangut mendengar perkataan Faris. Dari raut wajahnya sepertinya kakek mencoba untuk mengerti. Baguslah, Faris merasa ternyata bakat aktingnya berguna juga di saat ini. Setidaknya kakek tidak akan mengatur jalan hubungan dia dengan Amira lagi untuk kedepannya. Capek juga kan kalau nantinya akan diatur-atur terus. Tapi kamu pelan-pelan ya sayang. Jangan terlalu buru-buru. Kata maminya, Amira itu bahkan belum pernah pacaran sekalipun. Jadi mungkin dia masih kaku dan canggung nanti pas berduaan sama kamu. Mama Adele mengakhiri perkataannya dengan sedikit senyuman. Mama apa-apaan sih? Faris mengernyitkan dahinya,
sedikit memalingkan wajah. Mereka hanya dijodohkan dan dia pun tidak akan berpikir sampai ke tahap sana. Karena dia masih sekolah mungkin kamu ingin menunda, dan caranya adalah, Ma, tolonglah gak usah bahas yang begitu. Loh kenapa? Kamu itu sudah 24 tahun loh Faris. Nggak usah malu mama paham gimana anak muda seusia kamu. Mama bisa nggak usah bahas hal kayak gini sama aku, ujar Faris. Ingatkan saja mana ada rasa di antara dirinya dan juga gadis lugu itu, dan ia yakin tidak akan terjadi apapun di antara mereka. Kenapa? Benar apa yang dikatakan mama kamu. Lebih baik kamu lakukan pendekatan terlebih dahulu pelan-pelan. Tapi terserah kamu juga, dia sekarang sudah jadi istri kamu. Kamu mau apain dia kapanpun itu hak kamu. Kakek yang ikut larut dalam perkataan mama barusan menyahuti dengan sedikit candaan dan tawa. Kakek. Faris menggeram kemudian berdiri dengan kesal meninggalkan tempat itu. Pembahasan sang kakek tidak ada bedanya dengan mama. Bagaimana mungkin dia dan Amira akan, sudahlah. Ia tidak habis pikir sang kakek yang sudah tua rupanya tidak bisa sedikit menjaga wibawa di depannya. Dia memang sudah mengerti dengan hal-hal semacam itu, tapi apa mereka juga harus memperjelasnya. Benar-benar membuat malu. Sore harinya setelah Mami mengantarkan barang-barang milik Amira ke rumah kakek. Sesuai rencana, Faris langsung membawa Amira untuk tinggal di apartemen miliknya. Tentu saja Faris tidak perlu banyak persiapan, ia sudah mempunyai semua yang ia butuhkan di apartemen. Apartemen Faris yang berada di lantai atas membuat mereka berdua harus menaiki lift untuk bisa sampai ke sana. Amira terpana, memandangi dan mengagumi betapa mewahnya apartemen yang ditinggali oleh Faris. Tidak salah seorang aktor papa atas tinggal di tempat seperti ini. Ini kamar lo bebas ngelakuin apa aja di sini. Faris menunjukkan salah satu kamar apartemennya yang masih kosong dan bersebelahan dengan kamar miliknya. Amira tersenyum, ia masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat-lihat isi ruangannya. Luas dan sepertinya dia akan betah menghabiskan waktunya di sini, membaca buku kesukaannya dan belajar. Tiba-tiba ia sedikit terkejut saat berbalik memitar tubuhnya, terlihat Faris tengah bersidekap dan berdiri di depan pintu. Oh iya kalau ada sesuatu yang lo butuhin, lo bisa minta tolong sama gue, nggak usah sungkan. Amira kembali menanggapi ucapan Faris dengan senyuman. Faris merasa agak kikuk, sedari tadi gadis itu tidak menjawab perkataannya dan hanya menjawab dengan anggukan senyuman. Lalu ia kembali mengajak berbicara, lo boleh panggil gue apapun, senyaman lo aja. Amira yang pemalu itu mendongak. Gue? Ujar Amira pelan. Maksudnya aku boleh panggil, abang aja. Amira sedikit menggigit bibirnya malu. Ia masih tidak menyangka laki-laki yang berdiri di hadapannya ini benar-benar menjadi suaminya sekarang. Faris terperangah, gadis ini benar-benar polos dan lugu. Lihat saja caranya berbicara, tapi kalau dilihat-lihat Amira memang sangat cantik. Amira lalu berusaha melanjutkan ucapannya. Soalnya Mami bilang kalau, abang lebih tua 5 tahun dari gue. Amira mengernyit, oleh bahasa yang ia pakai terlalu santai untuk laki-laki yang lebih tua darinya. Abang kan soalnya lebih tua dari aku. Jadinya nggak enak kalau panggil nama. Faris mengangguk-anggukan kepalanya mangut setuju. Kenapa gak panggil suamiku gitu kan? Haha ngarep lu Faris. Boleh, lo boleh panggil gue begitu. Kalau gitu gue mau ke kamar gue dulu. Semoga lo suka dengan kamar ini. Faris sedikit menggaruk kepala, kemudian setelah itu segera berlalu meninggalkan Amira. Ya ampun, Amira benar-benar bingung harus bagaimana. Dia benar-benar masih merasa asing dengan laki-laki tinggi dan berkulit putih itu. Malam itu di sela-sela Amira mengerjakan tugas sekolahnya. Tiba-tiba ia merasakan perutnya berbunyi. Ia baru ingat sedari tadi pagi hanya sedikit makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ia ingin sekali ke dapur, namun masih belum memiliki keberanian di tempat barunya itu. Untuk melakukan banyak hal saja entah kenapa ia masih malu dan kikuk.
Kalau ini rumahnya mungkin ia bisa bebas melakukan apa saja, bahkan mengambil makanan di dapur. Akhirnya gadis itu lebih memilih untuk menahan rasa lapar. Beberapa kali kepalanya terasa pusing. Tangannya yang memegang pena sudah sedikit gemetar, keringat dingin mengalir dari tubuhnya. Tentu saja keadaan ini benar-benar membuat ia tersiksa. Tok, tok. Terdengar suara ketukan dari luar kamar. Amira beranjak dari duduknya untuk membuka pintu. Ceklek. Iya, menjawab dengan suara gemetarnya. Terlihat Faris berdiri di depan pintu. Ia dapat melihat wajah Amira yang mulai memucat. Gadis ini. Faris mulai panik melihat wajah sayu Amira. Ia merasa bersalah saat itu. Lo lapar. Mau makan apa? Biar gue pesenin online. Faris memegang ponsel di tangannya. Amira terlihat ragu, padahal tubuhnya sudah mulai melemah. Nggak apa-apa, santai aja. Kakek bilang mulai sekarang lo itu jadi tanggung jawab gue. Jadi lo nggak usah sungkan. Faris menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal, entah mengapa ia merasa sedikit geli dengan ucapannya barusan. Tidak menyangka bahwa sekarang gadis di depannya itu adalah tanggung jawabnya. Ngomong apaan sih gue? Tanggung jawab. Terserah abang. Aku nurut aja. Nasi goreng mau. Faris merasa itu adalah makanan yang paling praktis saat ini. Amira menganggukkan kepalanya pelan. Nasi goreng atau apapun yang jelas ia merasa sangat lapar saat ini. Beberapa saat kemudian, hanya kesunyian yang terasa di meja makan saat itu. Belum ada yang membuka pembicaraan. Hanya beberapa kali terdengar dentingan suara sendok yang beradu pelan dengan piring. Sorry ya, elo cuma gue kasih nasi goreng. Faris membuka percakapan. Iya gak apa-apa. Amira tersenyum menanggapi. Lo bisa masak? Bisa, sahut Amira cepat. Lo bisa pakai dapur sesuka lo kalau mau masak. Tapi di kulkas cuma ada makanan instan. Makanan instan. Gadis itu mulai berani mengikuti arah pembicaraan Faris. Iya. Emang abang gak ada yang masakin? Amira bertanya ragu-ragu. Nggak ada. Gue di sini kan tinggal sendiri. Maksudnya abang nggak bisa masak. Amira mengulangi pertanyaan yang ia anggap salah. Nggak. Kalau abang mau, aku bisa kok masak setiap hari. Seketika Faris menatap Amira dengan sorot mata dalam. Melihat Faris menatapnya seperti itu, Amira langsung terdiam. Membuat jantungnya berdebar saja. Faris tersenyum melihat reaksi salah tingkah Amira. Emang? Elo bisa masak? Tanyanya kemudian. Amira menganggukkan kepalanya. Entah kenapa ia tidak ingin terlalu banyak bicara lagi. Tapi di kulkas nggak ada bahan-bahan buat masak, Eo bisa belanja. Amira mengangguk lagi. Faris tersenyum. Ia pikir gadis itu sama seperti anak SMA pada umumnya. Gadis polos yang tidak tahu apa-apa atau anak muda yang hanya mengikuti arus zaman. Sibuk bermain gadget dengan berbagai aplikasi menarik yang dapat membuat ia mengeksplor dirinya setiap waktu. Ia jadi penasaran, apa benar gadis di hadapannya ini belum pernah berpacaran sekalipun. Keesokan harinya, dengan terburu-buru Amira yang baru saja selesai mandi bergegas memakai seragamnya. Sial! 10 menit lagi dia akan terlambat kalau belum sampai ke sekolah. Duh, naik apa ya? Amira mencoba berpikir sambil memakai sepatunya. Sejenak ia berpikir apakah Faris mau mengantarnya ke sekolah. Amira menggelengkan kepalanya. Nggak mungkin, itu hal yang mustahil. Jangan untuk mengantar, meminta tolong hal-hal kecil saja ia merasa tidak enak. Masih berpikir, sekarang ia mengikat tali sepatunya. Gojek? Iya gojek. Naik gojek aja. Kendaraan yang ia pikir pas saat ia mulai terlambat. Sementara itu Faris yang baru bangun dari tidurnya mengintip dari kaca jendela. Dari ketinggian ia dapat melihat Amira yang pergi sekolah dengan menggunakan gojek. Duh, sumpah gue bingung harus gimana. Saat itu di sekolah. Di sela-sela jam istirahat, Amira tengah duduk bersantai di bangkunya. Beberapa kali ia menahan rasa kantuk. Rupanya ia terlalu meporsir dirinya untuk belajar tadi malam. Ih ya ampun, semalam gue mimpiin Faris. Tia mulai bercerita dengan semangat.
Lo pasti sebelum tidur ngehalu lagi ya. Suci mendorong bahu Tia pelan. Aduh, gimana dong abisnya dia cakep banget sih. Timpal Tia. Mira, lo dari tadi kok diam aja. Suci yang duduk di belakang Amira mendekatkan kepalanya, mencoba menatap wajah sahabatnya itu. Terlihat Amira menyenderkan kepalanya di atas meja berbantalkan kedua tangannya. Bukannya tiap hari gue emang gini ya. Amira menyahuti dari bangku depan, dengan suara pelan. Biasa seorang Amira lebih suka bergerilya di dalam pikirannya sendiri. Yei, Suci mencebik, tapi hari ini lo tuh beda banget. Suram aja mukanya. Amira tiada ingin lagi menjawab. Entah kenapa ia merasa benar-benar ngantuk saat itu. Semalam dia kembali kurang tidur. Ci, minggu depan katanya Faris ada meet and greet lo. Dateng yuk. Tia mulai bersemangat lagi. Gadis itu benar-benar orang yang heboh. Oh iya, Suci yang sedang melihat dirinya di cermin bedak menyahuti tidak kalah antusias. Tia mengangguk semangat. Dateng yuk. Tia mengajak penuh harap. Oke, gue mau. Ujar Suci semangat. Mira, Elo mau ikut nggak? Suci memendang kursi Amira pelan dari belakang. Terlihat wajah Suci sudah terang benderang karena tak henti-hentinya menyapukan bedak di wajahnya yang memang sudah putih. Amira menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak mau ikut. Memilih menolak ajakan Suci. Di rumah juga bisa lihat tiap hari. Woi, Mira. Suci kembali menendang kursi Amira dari belakang. Sehingga membuat tubuh gadis itu sedikit terayun. Amira menggelengkan kepalanya lagi. Buat apa ikut meet and greet kalau sekarang ia bisa lebih sering melihat laki-laki pujaan kedua temannya itu di apartemen. Pujaan kedua temannya, laki-laki itu malahan adalah suaminya sekarang. Sepulang sekolah, Amira dan kedua sahabatnya berpisah. Tia dan Suci sudah terlebih dahulu naik gokar. Kedua gadis itu tinggal berdekatan. Sementara Amira mereka tinggalkan berduaan dengan Riko. Pepet terus Rik. Jangan kasih kendor. Tia berucap sangat heboh sebelum masuk ke dalam gokar. Riko yang mendengar semangat dari Tia menanggapi dengan wajah datar. Sampai akhirnya kedua sahabat Amira itu menutup pintu mobil. Rik lo harus berusaha keras. Tuh anak orangnya nggak pekaan. Teriakan Suci sangat kencang dari dalam gokar yang mulai melaju. Apaan sih temen-temen lo? Gak jelas banget. Amira tersenyum, ia mengangkat kedua alis dan bahunya bodoh amat. Rick, kayak biasa. Temenin gue belanja ya. Riko mengangguk. Apa sih yang enggak buat lo? Bahkan dunia ini pun akan gue kasih ke lo Mira. Lebay lo. Amira menepuk bahu Riko sebelum ia memegangnya hendak naik ke atas motor. Sementara laki-laki itu menanggapi dengan senyuman. Suasana mall sangat berbeda dengan di luar. Dingin, membuat mereka yang tadinya kepanasan di atas motor kini merasa sejuk. Sementara Amira membaca daftar belanjaannya, dari belakang Riko mendorong keranjang troli. Mira mau masuk ke dalam sini nggak? Riko mengarahkan matanya ke keranjang. Amira menoleh ke belakang. Apaan? Ogah. Ayo Mira, biar gue dorong. Nggak. Sini gue gendong, kalau lo males gerak. Apaan sih Rick? Males banget tahu. Riko memsang wajah sok cemberut. Amira tidak peduli. Ia mengabaikan Riko. Kemudian kembali membaca daftar belanjaannya. Cabe udah, bawang udah, tomat, telur, apa lagi ya? Amira terus bergumam sembari mengingat-ngiat. Mira lo cocok deh jadi calon ibu dan istri yang baik. Emang. Menjawab dengan pedenya. Gue serius Mira, lo mandiri, bisa masak, nggak malu buat ngerjain hal-hal kayak gini. Terus, Amira menoleh ke belakang. Riko tidak menjawab, ia malah terdiam sekarang menatap kedua mata Amira yang membulat ke arahnya. Terus gimana kalau kita? Perkataan Riko terhenti saat Amira kembali menghadap ke depan dan tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak. Aduh Maaf, nggak sengaja. Amira menunduk-nundukkan kepalanya beberapa kali. Bapak-bapak tersebut tidak menjawab, namun wajahnya terlihat masam. Gara-gara lo sih. Udah yuk bayar.
Amira menuding Riko. Riko tidak menjawab. Ia menanggapi Amira tersenyum. Namun ia menahan kesal pada dirinya sendiri. Padahal tadi hampir saja ia mengutarakan perasaannya pada Amira di saat keberaniannya tiba-tiba datang. Sampai kapan lagi dia harus menahan perasaan begini? Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah berada luar mall. Rick, mulai besok nggak usah antar atau jemput gue pulang lagi ya. Amira mendudukkan tubuhnya. Riko yang kaget dengan ucapan Amira, ikut mendudukkan dirinya di samping gadis itu. Kenapa? Gue ada buat salah sama lo. Nggak gitu, gue nggak bisa jelasin sekarang. Kenapa Amira? Apa alasannya? Riko yang memang menaruh hati pada Amira, saat itu cukup kecewa. Belum sempat Amira menjawab, tak lama sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka.